bendera hari Senin tanggal 7 September 2020 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Pemimpin upacara mengistirahatkan peserta upacara. Pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera tanggal 7 September 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Haluan kanan. Gerak. Siap. Gerak. 45 langkah ke depan. Jalan. Kemudian kanan, kemudian kiri. Gerak. Kerjakan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Di sanalah aku berdiri, dari bumi. Indonesia kebangsaanku,
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mari sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Yang terhormat Kepala Sekolah SD HFO Membintang, yang terhormat Kepala Sekolah SMP HFO Memlai, juga yang saya hormati rekan-rekan guru, baik yang di SD maupun SMP. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 9 yang Miss cintai. Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini Senin 7 September 2020 kita bisa mengadakan kembali upacara bendera. Tentu semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk petugas yang hari ini boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Juga walaupun hari ini anak-anak hanya mengikuti upacara bendera dalam bentuk daring, tapi Miss percaya semangat kebangsaan tetap ada pada diri anak-anak. Tema amanat hari ini adalah tips dan trik menghadapi PTS ganjil online di tahun pelajaran 2020-2021. Ya, hanya 2 hal yang akan Miss tekankan untuk anak-anak, baik anak-anak yang ada di SD maupun SMP. Yang pertama adalah belajar, dan yang kedua berdoa. Yang pertama belajar. Tentu walaupun kita berada dalam masa pandemi COVID-19, semangat belajar harus tumbuh pada diri setiap anak-anak. Artinya adalah ketika mempersiapkan diri mengikuti PTS yang akan dilaksanakan tanggal 14 September nanti, atau dimulai tanggal 14 September nanti, anak-anak mempersiapkan diri dengan baik dari sekarang. Ya, tidak mengalami atau mengadakan belajar dengan sistem kebut semalam, mempersiapkan belajar dari sekarang. Miss percaya dalam masa pandemi ini, dalam pembelajaran daring ini, walaupun anak-anak belajar di rumah, anak-anak tetap memiliki semangat belajar. Dan di tengah pandemi ini, ketika anak-anak belajar di rumah, yang pertama harus ditekankan dan ada pada diri anak-anak adalah kejujuran. Kenapa harus ditekankan kejujuran? Kami guru-guru yang ada di SD maupun di SMP percaya anak-anak HFO adalah anak-anak yang luar biasa, memiliki kejujuran yang luar biasa. Ketika anak-anak latihan soal ataupun PH ataupun nanti ketika PTS, anak-anak menjawab soal dengan hasil sendiri, tidak dibantu oleh siapapun, tidak dibantu oleh alat apapun, dan tidak meminta bantuan kepada siapapun. Yang kedua yaitu berdoa. Ketika anak-anak sudah melakukan kewajiban anak-anak, belajar dengan sungguh, mempersiapkan PTS, maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoa, meminta kepada Tuhan. Dari 2 poin ini, tidak bisa anak-anak lakukan hanya satu saja. Belajar dengan sungguh tanpa mengandalkan Tuhan, itu mustahil. Atau berdoa dengan sungguh tanpa belajar, itu juga sia-sia. Tapi kedua poin ini tetap harus dilakukan oleh anak-anak dengan sebaik mungkin, dengan kesadaran bahwa ketika kita belajar dengan sungguh, percaya Tuhan akan memberikan hasil yang memuaskan kepada anak-anak. Pada pembelajaran daring yang sementara kita lakukan saat ini, kami semua Dewan Guru berharap anak-anak mempergunakan waktu sebaik mungkin. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan orang tua kepada anak-anak, dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan belajar yang dianugerahkan Tuhan kepada anak-anak. Walaupun belajar secara daring, gunakan itu dengan baik. Jangan ketika anak-anak menggunakan alat-alat elektronik, ya HP maupun laptop, itu digunakan dengan tidak baik. Ya, belajarnya hanya 2 jam, selebihnya main game atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Miss berharap dari sekarang ini
anak-anak bisa berhikmat menggunakan apa yang menjadi perangkat yang dipersiapkan oleh orang tua di rumah anak-anak masing-masing. Di akhir amanat ini ada sebuah ungkapan yang akan disampaikan untuk anak-anak. Sikap pesimis itu janganlah menjadi sifat yang ada pada diri anak-anak, melainkan sikap atau sifat optimis. Karena di dalam sifat optimis ada kekuatan iman untuk meraih sebuah pencapaian. Teruslah semangat anak-anakku, baik yang ada di SD, di SMP. Raihlah cita-citamu, persiapkan dengan baik PTS online yang akan kalian hadapi 2 minggu yang akan datang. Demikian amanat dari Miss. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tegap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung dan lagu Mars HFO. Janji siswa. Kami siswa dan siswi HFO berjanji untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan berjuang sekuat tenaga untuk menanamkan karakter Tuhan Yesus dalam diri kami. 2. Kami siswa dan siswi HFO berjanji untuk belajar dengan sungguh-sungguh demi citra sekolah dan bangsa kami. 3. Kami siswa dan siswi HFO berjanji untuk senantiasa menjadi teladan dan terang di bumi pertiwi, bumi Indonesia. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera dengan baik. Terima kasih karena Engkau memberkati bangsa kami dengan keamanan, kesatuan, dan persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Bapa di surga, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Biarlah kemuliaan-Mu bersinar atas negeri kami. Berkatilah pemerintah dan para pemimpin kami di negeri ini dengan hikmat dan kebijaksanaan serta hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat membangun negeri ini demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa bagi Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa. Berkatilah dengan kasih dan kebaikan-Mu, pakailah YPKB
sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di atas negeri kami. Berkatilah ketua yayasan, staf, kepala sekolah, serta para guru dengan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dimampukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa di surga, berkati orang tua kami yang telah mendidik dan membesarkan kami, kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Tolonglah mereka dalam segala yang mereka kerjakan. Bapa di surga, berkatilah kami siswa-siswi HFO dengan kecerdasan dan kepandaian serta hati yang takut akan Tuhan. Tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu agar hidup kami berguna bagi bangsa dan negara sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 agar segera berakhir dari negeri kami, agar kami bisa pergi ke sekolah lagi. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, ya Bapa, agar senantiasa memberkati dan memampukan seluruh siswa-siswi SD HFO untuk tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Seluruh barisan, tanpa penghormatan, balik kanan bubar, jalan! Upacara selesai.